Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Para santri semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah Azza wa Jalla, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan nikmat terbesar Allah adalah hidayahnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Para ustaz, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan sejenak kepada saya, hamba Allah yang dhaif, yaitu Muhammad Azhar, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang mukjizat Al-Qur'an, ya. Al-Quran memiliki tiga mukjizat yang besar. Pertama, karena bahasa. Yang kedua, karena isi Al-Quran adalah syariat. Dan yang ketiga, karena Al-Quran itu membahas tentang hal-hal ilmiah. Jadi ada tiga pembahasan di sini. Yang pertama adalah bahasa. Apa bahasa Al-Quran? Kalian ada belajar bahasa Arab di sini? Alhamdulillah. Syukur kalian. Itu salah satu cara untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran membahas tentang syariat. Syariat itu ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu. Setelahnya pasti perintah. Wahai orang-orang yang beriman, lakukan salat misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha. Kemudian ada ayat yang lain tentang larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Apa artinya itu? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Dan seterusnya. Itu syariat. Ada ayat misalnya was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, maka potonglah tangan keduanya. Itu juga syariat. Hukum qisas, ada bunyinya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Itu syariat. Jadi ada perintah, ada larangan dalam Al-Quran, dan kemudian ditafsirkan lagi dalam hadis. Banyak disebutkan. Kemudian yang ketiga adalah aspek ilmiah. Contohnya apa? Apa contoh aspek ilmiah dalam Al-Quran? Ada tentang langit, ada tentang bumi, tentang matahari, bulan, bintang, lautan, daratan, pegunungan, pendidikan, biologi, semua lengkap dalam Al-Quran. Ya kan? Ini hal-hal ilmiah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita tidak bisa memahami Al-Quran ini tanpa kita mendalami bahasa Arab dan juga merujuk kepada ahli tafsir. Bagaimana cara menafsirkan Al-Quran? Di antaranya, ada ayat bisa digabung dengan ayat yang lain. Ada satu ayat bisa digabung dengan ayat yang lain. Contoh Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Di surah Al-Infitar ada ayat wa ma adraka ma yaumiddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumiddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin wal amru yawma idzin. Pada hari itu tidak seorang pun dapat menolong yang lainnya, dan segala urusan itu adalah milik Allah. Jadi ini tafsir Maliki Yaumiddin. Tafsirnya di surah Al-Infitar. Begitulah dia. Makanya kalau kita banyak baca Quran, kalau kita merujuk pada kitab tafsir, insyaallah kita dapat memahami tafsir Al-Quran dengan baik. Ada ayat ditafsir oleh hadis Nabi. Kemudian ada juga para ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i yang ahli bahasa. Imam Asy-Syafi'i itu belajar bahasa Arab 19 tahun dari Bani Hudail. Berapa tahun?
19 tahun. Nah, Imam Syafi'i ini orang Arab atau bukan? Orang Arab, tapi belajar bahasa Arab 19 tahun. Kalian berapa tahun baru belajar bahasa Arab? Baru 4 tahun. Ya. Itu lihat ulama seperti Imam Syafi'i orang Arab sendiri belajar bahasa Arab selama 19 tahun. Kemudian kita bisa rujuk misalnya kitab ahli tafsir sahabat Nabi, siapa contohnya? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Ya. Dan ulama yang lain misalnya setelah itu ada Mujahid, ada Ikrimah, ada Qatadah dan lain-lain. Ada tafsir namanya tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, tafsir Al-Baghawi, tafsir Qurtubi, banyak sekali kitab tafsir. Sampai yang paling modern sekarang juga ada namanya kitab tafsir karangan Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ulama dari Mesir, rahimahullah. Jadi banyak sekali kitab tafsir itu dari dulu, tinggal kita baca. Hadis juga begitu. Kitab hadis ini misalnya contoh ada Sahih Bukhari. Kemudian dijelaskan oleh sebab itu pengarang kitab Fathul Bari, ada kitab namanya Fathul Bari fi Syarhi Sahih Bukhari. Dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu pengarang kitabnya. Dan yang uniknya coba dengarkan, perhatikan baik-baik. Yang uniknya di sini Sahih Bukhari dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini menulis kitab namanya Bulughul Maram. Ada Bulughul Maram? Kalian pelajari itu. Kitab beliau ini disyarah oleh siapa yang mensyarah kitab Bulughul Maram? Imam As-Sad'ani. Yang kitab beliau bernama Subulus Salam fi Syarhi Bulughul Maram. Ya. Kemudian ada ulama setelah itu Imam Muslim. Imam Muslim ini menulis hadis 7.000 hadis dalam kitab beliau, sekitar 2.000 sekian hadis. Disyarah oleh Abu Zakaria An-Nawawi. Abu Yahya Zakaria An-Nawawi. Imam Nawawi mensyarah hadis ini dalam kitab beliau bernama Minhajul Muslim fi Syarhi Sahih Muslim. Kemudian Imam Nawawi ini menulis kitab lagi namanya hadis Arba'in. Tahu hadis Arba'in? Kemudian disyarah lagi oleh ulama setelah itu bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Nama kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Lihat ini. Ada ulama nulis kemudian disyarah lagi. Beliau nulis disyarah selanjutnya lagi. Ilmu ini estafet. Saling berpindah. Sekarang dari Ustaz Azhar, kemudian pindah sama kalian. Kalian sampaikan ke orang lain begitu. Kalian nanti Islam menulis sebuah buku nasihat emas Ustaz Azhar, misalnya ya. Nasihat emas, tapi kayaknya Ustaz bukan emas sih, orang biasa masih ya. Kalau harga kali. Kita kemudian juga membutuhkan karena Quran ini membahas tentang al-ilmiah, ya. Al-Quran bahas tentang hal-hal ilmiah, maka kita butuh merujuk kepada orang-orang yang ahli itu. Misalnya Al-Quran menjelaskan tentang makanan yang baik, tentang hal-hal yang halal dan hal yang haram. Makanya kita sekarang merujuk pada ahli kimia. Ini misalnya makanan ini baik atau tidak untuk dikonsumsi. Kita merujuk pada ahlinya itu. Nanti ada istilah-istilah, walaupun kita tak pandai kimia ya, walaupun kita tak pandai kimia seperti ahli kimia, paling tidak kita mengerti gitu. Kecuali yang memang ahli menghafal itu metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, oktana, nonana, dekana. Ada hal biologi lagi, tentang biologi misalnya tentang binatang-binatang, tentang tumbuhan. Faham contohnya? Faham batna fiha habba, kami tumbuhkan di bumi itu biji-bijian. Kita tahu Al-Quran, kita tahu dalam ilmu pengetahuan disebutkan tumbuhan itu harus seimbang, butuh matahari dan butuh kepada air. Air sebagai nutrisi, matahari untuk fotosintesis. Jadi kalau tidak ada salah satunya, tidak tumbuh dengan baik itu. Matahari aja panas ini, sedangkan air tidak ada, pohon itu layu, mati. Sebaliknya, cuma ada air aja, hujan terus, matahari tidak ada, tak bisa tumbuh dia juga, bahkan bisa rusak tanaman itu. Jadi Allah seimbangkan ini. Kita harus tahu biologi.
kita harus paham ilmu pengetahuan. Alhamdulillah kalian belajar ilmu pengetahuan itu. Untuk apa? Semoga kalian ini bisa lebih memahami Al-Quran. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanallah.